Dan apa yang dilihatnya membuat dunia seolah runtuh. Sari, kekasihnya selama 2 tahun, sedang berpelukan mesra dengan adik laki-lakinya sendiri di ruang tamu. Darah Aulia mendidih, tapi sebelum ia bisa berteriak, Sari berbalik, wajahnya pucat pasi, dan jatuh berlutut di depan Aulia sambil menangis terseduh-seduh. "Maafkan aku, Aulia. Ini bukan yang kau pikirkan," katanya dengan suara parau, tapi Aulia tahu, ini adalah akhir dari segalanya, atau justru awal dari neraka yang lebih dalam. Aulia mundur selangkah, matanya membelalak tak percaya. Sari, wanita yang telah menjadi segalanya baginya, yang telah berbagi rahasia terdalam, kini terlihat begitu rentan dan penuh rasa sakit, tapi ia langsung berlutut dan meminta maaf begitu melihat Aulia. Bagaimana bisa? Aulia merasa dada sesak, ingatan 2 tahun terakhir berputar seperti ilm rusak. Mereka bertemu di sebuah kai kecil di Tamrin, saat Aulia sedang melarikan diri dari tekanan pekerjaan sebagai desainer grafis, dan Sari sebagai guru sekolah menengah yang penuh semangat. Cinta mereka tumbuh diam-diam, di balik tirai masyarakat Indonesia yang masih kaku terhadap hubungan sesama jenis. Tapi sekarang, ini. Adik Aulia, Rian, berdiri di belakang Sari dengan wajah malu, bajunya kusut. "Kak, ini bukan apa-apa," ujar Rian cepat-cepat. Aulia tak peduli. Ia menarik Sari berdiri kasar, matanya menyala marah. "Keluar dari sini. Kalian berdua," teriaknya. Sari menurut, tapi sebelum pergi, ia berbisik, "Aku harus melakukannya demi kita." Kata-kata itu seperti pisau menusuk hati Aulia. Demi kita. Apa maksudnya? Malam itu, Aulia duduk sendirian di kamarnya, memeluk lutut. Pikirannya berpacu. Sari bukan tipe pengkhianat. Mereka telah melewati banyak hal bersama, pertengkaran kecil karena pekerjaan, dukungan saat Aulia kehilangan ayahnya tahun lalu, dan bahkan rencana untuk pindah ke Bali agar lebih bebas dari mata-mata keluarga. Tapi kenapa Rian? Adiknya yang berusia 22 tahun, masih kuliah, dan dikenal sebagai pemuda santun di keluarga mereka yang konservatif. Keluarga Aulia adalah Muslim taat, dengan ibu yang sering mengatur jodoh untuk anak-anaknya. Aulia sendiri pernah dipaksa bertemu dengan pria-pria yang delayak oleh ibunya, tapi ia selalu menolak dengan alasan karir. Pagi berikutnya, telepon berdering. Itu Sari. Aulia hampir tak angkat, tapi rasa penasaran menang. "Aulia, dengarkan aku. Rian tahu tentang kita. Ia mengancam akan cerita ke ibumu kalau aku tidak berpura-pura dengannya." Suara Sari pecah. Aulia terdiam. Ancaman dari adiknya sendiri. Ini tak masuk akal. Tapi Sari melanjutkan, "Ia bilang dia mencintaiku, tapi sebenarnya ia ingin uang. Ia tahu kita punya tabungan bersama untuk pindah. Ia memeras aku." Aulia merasa dunia berputar. Rian, adik yang ia sayangi, yang ia biayai kuliahnya, ternyata seperti ini. Ia ingat bagaimana Rian sering meminta uang ekstra akhir-akhir ini, dengan alasan proyek kuliah. Tapi memeras Sari. Dan Sari memilih berpura-pura daripada memberitahu Aulia. "Kenapa kau tak bilang dari awal?" tanya Aulia dengan suara dingin. Sari menjawab, "Aku tak ingin kau terluka. Kau sudah cukup menderita dengan keluargamu." Pertemuan itu berakhir dengan Aulia mematikan telepon. Ia perlu waktu untuk berpikir. Tapi tak lama, ibu Aulia datang ke rumahnya. "Aulia, ada apa dengan Rian? Ia bilang kau marah padanya tanpa alasan." Ibu duduk di sofa, matanya penuh khawatir. Aulia berusaha tenang, tapi hatinya bergejolak. Haruskah ia cerita? Ini bisa menghancurkan keluarga. Di Indonesia,
gosip tentang hubungan lesbian bisa merusak reputasi selamanya, apalagi di komunitas mereka yang religius. Aulia memilih diam, hanya salah paham, Bu. Tapi dalam hati, ia merencanakan konfrontasi dengan Rian. Sore itu, ia pergi ke kosan Rian di Depok. Rian membuka pintu dengan wajah santai. Kak, kenapa marah-marah kemarin? Aulia langsung menyerang, kau memeras Sari. Kau tahu tentang kami. Rian tertawa sinis. Ah, akhirnya kau tahu. Ya, Kak. Aku butuh uang untuk bayar utang judi. Sari itu. Dia aneh, suka cewek. Kalau ibu tahu, habislah kau. Aulia merasa seperti ditampar. Adiknya bukan hanya memeras, tapi juga penuh kebencian. Kau saudaraku. Bagaimana bisa kau lakukan ini? Rian mengangkat bahu. Hidup susah, Kak. Kau punya pilihan, beri aku uang atau aku cerita ke semua orang. Aulia pergi dengan amarah membara. Ini bukan akhir. Ia harus memilih melindungi Sari dan dirinya sendiri, atau menghadapi keluarga. Malam itu, Aulia bertemu Sari di sebuah taman kecil di Menteng. Sari terlihat lelah, mata bengkak. Aku salah, Aulia. Aku seharusnya bilang dari awal. Mereka berpelukan, tapi Aulia merasa ada jarak. Pengkhianatan ini, meski dipaksakan, telah meninggalkan luka. Kita harus putuskan apa yang akan dilakukan, kata Aulia. Sari mengangguk. Aku siap bayar konsekuensinya. Hari-hari berikutnya, ketegangan meningkat. Aulia mulai meragukan segalanya. Apakah Sari benar-benar dipaksa, atau ada sesuatu yang lain? Ia ingat bagaimana Sari sering menghindari pembicaraan tentang masa lalunya. Sari berasal dari keluarga broken home di Surabaya, ayahnya pergi saat ia kecil, ibunya menikah lagi. Mungkin Sari punya trauma yang membuatnya mudah dimanipulasi. Aulia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia menghubungi teman Rian, dan ternyata Rian memang punya utang judi besar. Tapi ada rumor bahwa Sari pernah dekat dengan pria sebelumnya. Bisakah itu benar? Aulia merasa cemburu dan curiga. Ini adalah ujian pertama bagi hubungan mereka. Akhirnya, Aulia konfrontasi Sari lagi. Apakah kau pernah dengan pria? Sari terkejut. Itu masa lalu, Aulia. Sebelum aku sadar siapa diriku. Jawaban itu tak memuaskan Aulia. Mereka bertengkar hebat, kata-kata pedas terlontar. Kau tak percaya padaku, jerit Sari. Aulia pergi, meninggalkan Sari sendirian di taman. Ini baru awal. Tekanan dari dalam dan luar mulai menekan. Ibu Aulia mulai curiga, sering bertanya kenapa Aulia tak punya pacar. Di kantor, rekan kerja bergosip tentang gaya hidup aneh Aulia. Masyarakat Indonesia, dengan norma agama dan budaya yang kuat, tak mudah menerima mereka. Aulia merasa terjebak. Haruskah ia menyerah pada cinta ini atau melawan? Keputusan pertama datang, ia beri uang pada Rian untuk diam, tapi dengan syarat ia pergi jauh. Rian setuju, tapi Aulia tahu ini hanya menunda masalah. Harga yang dibayar, kehilangan kepercayaan pada keluarga. Sari, di sisi lain, mulai merasa bersalah. Ia memutuskan untuk bicara dengan Ibu Aulia, tapi Aulia melarang. Itu akan hancurkan semuanya. Tapi Sari bersikeras, kita tak bisa sembunyi selamanya. Konflik internal Sari pun muncul. Ia ingat bagaimana dulu ia dipaksa menikah oleh keluarganya, tapi ia lari. Sekarang dengan Aulia ia ingin bertahan. Tapi pengkhianatan itu telah merusak. Pagi berikutnya, Aulia bangun dengan kepala pusing. Mimpi buruk tentang keluarganya menolaknya masih menghantui. Ia lihat ponsel, pesan dari Sari. Kita perlu bicara.
Aku tak bisa terus seperti ini. Aulia setuju bertemu di Kai Aurit mereka di Kemang. Saat tiba, Sari sudah duduk, memegang secangkir kopi hitam. Aulia, aku pikir kita harus putus, katanya langsung. Aulia terhenyak. Apa? Setelah semua ini? Sari menjelaskan, air mata mengalir. Aku tak ingin kau menderita karena aku. Keluargamu, masyarakat. Ini terlalu berat. Dan aku. Aku merasa bersalah atas apa yang terjadi dengan Rian. Aulia meraih tangannya. Jangan. Kita bisa lewati ini bersama. Tapi Sari menarik tangan. Tidak, Aulia. Aku lihat bagaimana kau ragu padaku sekarang. Kepercayaan itu hilang. Pertengkaran kecil itu berubah menjadi perdebatan sengit. Aulia menuduh Sari pengecut, Sari balas bahwa Aulia terlalu naif. Pelanggan Kai mulai melirik, membuat mereka diam. Akhirnya, Sari pergi, meninggalkan Aulia sendirian dengan hati hancur. Di rumah, Aulia menelepon Rian. Kau sudah dapat uangnya. Sekarang pergi dan jangan kembali. Rian tertawa di telepon. Oke, Kak. Tapi ingat, rahasia ini bisa bocor kapan saja. Ancaman itu membuat Aulia marah. Ia memutuskan untuk mencari bantuan. Ia hubungi teman lamanya, Lina, yang juga lesbian dan aktif di komunitas LGBT di Jakarta. Lina setuju bertemu. Di sebuah rumah aman di Cikini, Lina mendengarkan cerita Aulia. Ini klasik, Aul. Keluarga memeras karena tak terima. Kau harus kuat. Lina cerita pengalamannya sendiri, dulu ia diusir keluarga, tapi sekarang hidup bahagia dengan pasangannya. Tapi harganya mahal, kehilangan warisan, teman, bahkan pekerjaan. Aulia merenung. Apakah ia siap bayar harga itu? Sementara itu, Sari kembali ke apartemennya di Sudirman. Ia menangis sendirian, ingat masa kecilnya di Surabaya. Ibunya sering bilang, kau harus nikah dengan pria baik, Sari. Tapi Sari tahu sejak remaja bahwa ia suka perempuan. Pertemuan dengan Aulia adalah cahaya, tapi sekarang gelap lagi. Ia memutuskan untuk bicara dengan ibunya sendiri, yang tinggal di Surabaya. Telepon itu berlangsung panjang. Bu, aku punya pacar. Seorang perempuan. Ibu Sari terdiam lama, lalu meledak. Apa kau gila? Itu dosa. Kau akan kena ab. Sari menangis. Bu, ini aku yang sebenarnya. Ibu mematikan telepon, meninggalkan Sari hancur. Ini adalah harga pertama yang Sari bayar, kehilangan dukungan keluarga. Beberapa hari kemudian, Aulia dapat kabar dari Lina bahwa ada acara dukungan untuk komunitas LGBT di sebuah kai rahasia. Aulia pergi, berharap menemukan jawaban. Di sana, ia bertemu banyak orang seperti dirinya, perempuan yang berjuang melawan norma masyarakat. Salah satunya, Maya, cerita bagaimana ia kehilangan pekerjaan karena orientasinya terungkap. Tapi aku tak menyesal. Hidup jujur lebih baik. Aulia pulang dengan semangat baru. Ia hubungi Sari. Aku tak mau putus. Kita lawan bersama. Sari ragu tapi setuju bertemu lagi. Di pertemuan itu mereka bicara dari hati ke hati. Sari akui masa lalunya pernah pacaran dengan pria untuk menutupi, tapi itu membuatnya depresi. Aulia memakan. Mereka berciuman, tapi tiba-tiba ponsel Aulia berdering. Itu ibunya. Aulia, Rian hilang. Ia tak pulang ke kosan. Aulia panik. Apakah Rian benar-benar pergi atau ada yang lain? Ia cari tahu dan ternyata Rian ditangkap polisi karena judi. Berita itu menyebar di keluarga. Ibu Aulia datang ke rumahnya, menangis. Ini salahku, tak mendidik dia baik.
Aulia peluk ibunya, tapi dalam hati, ia lega Rian tak bisa ancam lagi. Tapi harga keluarga hancur. Sari datang membantu. Ia temani Aulia ke kantor polisi. Di sana, Rian minta maaf. Kak, aku salah. Aku tak akan cerita tentang kalian. Aulia tak percaya sepenuhnya, tapi ia makan. Ini momen rekonsiliasi, tapi rapuh. Namun, masalah baru muncul. Di kantor Aulia, bosnya panggil. Aulia, ada gosip tentangmu. Kau suka perempuan. Ini bisa pengaruh citra perusahaan. Aulia terkejut. Bagaimana bisa bocor? Ternyata teman Rian yang cerita. Aulia ditawari mundur dengan baik atau dipecat. Ia pilih mundur, kehilangan pekerjaan yang dicintai. Harga ini berat. Aulia depresi, tapi Sari dukung. Kita mulai baru. Mereka rencanakan pindah ke Bali, di mana komunitas lebih terbuka. Tapi sebelum itu, Aulia harus hadapi ibunya. Ia putuskan cerita. Malam itu, di rumah ibu, Aulia bilang, "Bu, aku mencintai Sari. Kami pasangan." Ibu terdiam, lalu menangis. "Kenapa kau seperti ini? Apa salah didikku?" Aulia jelaskan, "Ini bukan pilihan, Bu. Ini aku." Ibu marah, usir Aulia. "Jangan datang lagi." Aulia pergi dengan hati remuk. Ini harga terbesar, kehilangan ibu. Sari peluk dia. "Aku di sini." Tapi di dalam, Sari ragu. Apakah ini layak? Konflik internal mereka semakin dalam. Aulia mulai minum untuk lupakan sakit, Sari khawatir. Mereka bertengkar lagi. "Kau tak bisa terus seperti ini," kata Sari. Aulia balas, "Ini karena kau." Tekanan masyarakat pun datang. Di media sosial, gosip menyebar. Teman-teman menjauh. Mereka merasa terisolasi. Pindah ke Bali tak semudah dibayangkan. Aulia dan Sari tiba di Denpasar dengan sedikit barang, menyewa rumah kecil di Ubud. Udara segar dan pemandangan sawah hijau seharusnya menyembuhkan, tapi luka masih menganga. Aulia sulit cari kerja baru, Cinya ditolak karena rumor dari Jakarta. Sari, sebagai guru, dapat posisi di sekolah lokal, tapi gajinya kecil. Hari pertama di Bali, mereka berjalan di pantai Kuta. "Ini awal baru," kata Sari sambil genggam tangan Aulia. Tapi Aulia tarik tangan. "Aku masih marah pada dunia." Sari diam, tahu Aulia sedang berjuang dengan depresi. Malam itu, Aulia dapat telepon dari Lina. "Aul, ibumu cari kamu." Ia khawatir. Aulia tak angkat. Ia tak siap. Tapi Sari desak, "Kau harus bicara. Keluarga penting." Aulia marah. "Kau tak paham. Ibumu juga tolak kau." Sari terluka. Ini awal retak baru. Beberapa minggu kemudian, Sari bertemu dengan komunitas LGB di Bali. Mereka lebih terbuka, ada acara rutin. Sari ajak Aulia, tapi Aulia tolak. "Aku tak mau terlibat." Sari pergi sendirian, bertemu dengan wanita lain, termasuk Tia, seorang seniman berusia 30 tahun yang karismatik. Tia dengar cerita Sari dan beri nasihat. "Kau harus kuat untuk dirimu sendiri." Aulia curiga saat Sari pulang larut. "Kau dengan siapa?" Sari jujur, "Teman baru." Aulia cemburu. "Jangan-jangan kau selingkuh lagi." Kata itu menyakitkan Sari. Itu dulu dan itu pura-pura. Mereka bertengkar hebat, barang pecah. Sari tidur di soa. Pagi berikutnya, Aulia minta maaf. "Aku takut kehilanganmu." Sari makan, tapi dalam hati ia mulai ragu. Apakah hubungan ini sehat? Tekanan dari masa lalu membuat mereka saling menyakiti.
Sementara itu, di Jakarta, Ibu Aulia sakit. Rian, yang sudah bebas, hubungi Aulia. Kak, Ibu masuk rumah sakit. Stroke ringan. Ia minta maaf. Aulia terkejut. Ia putuskan pulang. Sari ikut. Di pesawat, mereka diam, ini ujian. Di rumah sakit, Ibu Aulia lihat mereka. Aulia. Sari, katanya lemah. Aulia peluk ibu. Bu, makan aku. Ibu bisik, aku tak paham, tapi aku sayang kau. Ini momen emosional. Tapi saat pulih, ibu bilang, tapi kau harus berubah. Ini tak benar menurut agama. Aulia kecewa. Ia konfrontasi. Bu, ini aku. Kalau tak terima, aku pergi lagi. Ibu menangis. Rian campur tangan, Kak, jangan paksa. Biar waktu yang sembuhkan. Aulia pergi marah. Kembali ke Bali, Aulia lebih tertutup. Sari coba dekati, tapi Aulia tolak. Sari mulai dekat dengan Tia. Bukan romantis, tapi Tia beri dukungan yang tak didapat dari Aulia. Satu malam, Sari cerita pada Tia, aku merasa sendirian dalam hubungan ini. Aulia tahu dari pesan ponsel Sari. Ia marah besar. Kau selingkuh emosional. Sari bela diri. Kau yang menjauh. Pertengkaran ini klimaks, Aulia lempar barang, Sari pergi ke rumah Tia. Malam itu, Aulia sendirian, menyesal. Ia ingat bagaimana dulu Sari adalah satu-satunya yang paham dirinya. Di masyarakat Indonesia, di mana pernikahan sesama jenis tak legal, cinta mereka adalah pemberontakan. Tapi harga, isolasi, sakit hati. Pagi, Sari kembali. Aku tak tidur dengan Tia. Hanya bicara. Aulia makan, tapi kepercayaan retak lagi. Mereka putuskan terapi, tapi di Bali, sulit cari yang ramah. Konflik moral muncul. Aulia mulai pertanyakan, apakah cinta ini dosa? Ia baca buku agama, tapi tak jawab. Sari, lebih sekuler, bilang cinta adalah cinta. Masalah baru, Sari dipecat dari sekolah karena rumor dari Jakarta. Orang tua murid komplain, kata kepala sekolah. Sari hancur. Ini harga sosial. Mereka semakin miskin. Aulia jual barang untuk hidup. Tekanan ini buat mereka saling tuduh. Ini karena kau, kata Aulia. Sari balas, tidak, karena kita tak siap lawan dunia. Akhirnya, Sari usul putus. Mungkin kita lebih baik sendiri. Aulia tolak. Tidak. Kita bertahan. Tapi dalam hati keduanya tahu ini mungkin akhir. Setelah perdebatan panjang, Aulia dan Sari memutuskan untuk mencoba lagi, tapi dengan aturan baru, komunikasi terbuka, tidak ada rahasia. Mereka ikut kelompok dukungan di Bali, bertemu pasangan lain yang berjuang. Ini membantu, tapi luka lama masih ada. Suatu hari, Tia hubungi Sari. Ada pameran seni, ikut. Sari tanya Aulia. Aulia setuju ikut, untuk pantau. Di pameran, Tia ramah, tapi Aulia curiga. Saat Sari bicara dengan Tia, Aulia merasa ditinggal. Ia pergi sendirian, marah. Di rumah, pertengkaran lagi. Kau masih dekat dengannya. Sari kesal. Dia teman. Kau paranoid. Aulia akui, aku takut. Mereka berdamai, tapi ini pola berulang. Kabar dari Jakarta, Ibu Aulia pulih, tapi ingin bertemu. Aulia pergi sendirian. Di rumah, ibu bilang, aku baca tentang itu. Mungkin bukan dosa, tapi susah di sini. Ini langkah maju. Ibu beri uang untuk mulai baru. Aulia terharu. Tapi saat pulang, Aulia dapat pesan dari teman, Sari terlihat dengan Tia di Kai. Aulia marah, konfrontasi saat tiba.
Sari jelas hanya bicara. Dia punya pasangan. Tapi Aulia tak percaya. Ia tuduh Sari pengkhianat. Sari marah. Cukup. Aku capek dengan kecurigaanmu. Sari kemas barang, pergi ke hotel. Aulia sendirian, menyesal. Ia hubungi Lina. Aku rusak semuanya. Lina nasihat, beri ruang. Pikirkan apa yang kau inginkan. Sari di hotel, menangis. Ia ingat pengkhianatan awal dengan Rian, yang sebenarnya adalah pengorbanan. Tapi sekarang, ia merasa tak dihargai. Dia datang sebagai teman, dengar cerita. Mungkin kalian perlu istirahat. Pagi berikutnya, Sari kembali. Aku mau putus. Aulia terkejut. Tidak. Maafkan aku. Sari tegas, ini untuk kebaikan kita. Kita saling menyakiti. Aulia menangis, tapi setuju. Mereka pisah dengan pelukan terakhir. Sari pindah ke rumah Tia sebagai teman, Aulia tetap di Ubud. Bulan berikutnya, Aulia mulai bangkit. Ia dapat kerja relance desain. Ia hubungi ibu rutin, hubungan membaik. Tapi malam-malam, ia rindu Sari. Sari, di sisi lain, mulai kencan dengan wanita lain, tapi tak sama. Ia sadar, Aulia adalah cinta sejati. Tapi ego menghalangi. Suatu hari, acara komunitas. Mereka bertemu lagi. Aulia lihat Sari dengan orang baru. Cemburu, tapi ia dekati. Bagaimana kabarmu? Sari jawab dingin, baik. Tapi malam itu Sari hubungi. Aku rindu kau. Aulia senang. Mereka bertemu, bicara panjang. Kita salah. Mari coba lagi. Sari setuju. Rekonsiliasi ini manis, tapi rapuh. Mereka putuskan kembali ke Jakarta, hadapi realita. Di Jakarta, mereka tinggal bersama. Keluarga Aulia tahu, tapi toleran. Ibu bilang, aku coba terima. Rian minta maaf sungguh-sungguh. Tapi masyarakat tak mudah. Di kerja Sari yang baru, ada diskriminasi. Ia bertahan. Konflik akhir muncul, Aulia ditawari kerja di luar negeri, Singapura, di mana lebih bebas. Tapi Sari tak mau pindah, karena keluarganya di Surabaya. Mereka debat. Ini kesempatan, kata Aulia. Sari balas, kau egois. Ini ujian terakhir. Aulia pilih tinggal. Kau lebih penting. Sari terharu. Tapi harga melewatkan karir. Hidup mereka di Jakarta mulai stabil. Aulia kerja relance sukses, Sari kembali mengajar dengan percaya diri. Mereka ikut advokasi LGBT, bicara di acara kecil. Ini beri tujuan. Tapi masa lalu kembali. Rian, yang seharusnya berubah, ketahuan memeras lagi, kali ini teman. Aulia konfrontasi. Kau tak belajar. Rian akui, aku kecanduan. Aulia bantu ia rehab. Ini buat Aulia lelah. Sari dukung, tapi mereka jarang intim. Kita seperti teman sekarang, kata Sari suatu malam. Aulia sadar, api cinta redup. Mereka bicara. Apa kita masih cinta? Sari jawab, ya, tapi lelah dengan perjuangan. Mereka putuskan liburan ke Lombok. Di sana mereka temukan kembali gairah. Berjalan di pantai, berbicara mimpi. Mungkin kita nikah di luar negeri, kata Aulia. Sari tersenyum. Tapi pulang, realita datang. Ibu Sari sakit, minta Sari pulang ke Surabaya. Dan tinggalkan hubungan anehmu itu. Sari ragu. Ia pergi sendirian. Di Surabaya ibu desak, nikah dengan pria. Ada calon bagus. Sari tolak. Aku cinta Aulia. Ibu marah, kau pilih dia atau keluarga.
Sari pilih Aulia, tapi kehilangan ibu. Harga ini berat. Kembali ke Jakarta, Sari berubah. Lebih pendiam. Aulia coba hibur, tapi gagal. Suatu hari, Sari bilang, "Aku perlu waktu sendiri." Aulia setuju, tapi hati hancur. Bulan berlalu. Aulia fokus kerja, Sari pindah sementara. Mereka tetap kontak, tapi jarak. Akhirnya, Sari kembali. "Aku sadar, tanpa kau, aku tak lengkap." Mereka bersatu lagi, lebih matang. Mereka hadapi masyarakat dengan kepala tegak. Ikut demo HAKLD, meski risiko. Cinta mereka bertahan, tapi dengan bekas luka. Kisah ini menunjukkan betapa mahalnya cinta di tengah norma. Apakah benar bahwa pengorbanan selalu membuahkan kebahagiaan, atau justru menciptakan lebih banyak rasa sakit?